Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa melalui sapaan gembala hari ini dengan tema menebar benih. Namun sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami hendak mendengarkan firman-Mu saat ini. Berikanlah kami kemampuan untuk terus memahami dan melakukan setiap kehendak Tuhan dalam keseluruhan hidup kami. Berkatilah kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai 8. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Apabila kita memahami waktu, kita akan menggunakan setiap kesempatan untuk mewartakan Injil atau kabar sukacita. Bentuk pewartaan yang paling berkesan biasanya melalui perilaku, sikap, dan perbuatan personal yang menyentuh mereka. Kita adalah orang terbaik yang ditempatkan oleh Tuhan untuk mempengaruhi orang lain untuk Kristus. Karena kita tahu pola budaya, pandangan dunia, gaya hidup, dan pergumulan dalam hidup mereka. Di dalam bacaan kita, Paulus menggunakan ilustrasi tentang menabur benih Injil dan menyiram tanaman dalam pertumbuhan kerajaan Allah. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Setiap orang memiliki peranan yang berbeda. Ada yang menabur, ada yang menanam, ada pula yang menyiram. Namun, pada akhirnya Tuhanlah yang menumbuhkan. Memang benar, benih yang ditabur tidak selalu bertunas atau bahkan berakhir membusuk. Tetapi jika Tuhan berkenan menumbuhkan, maka benih itu akan menjadi tanaman yang indah atau pohon yang mampu menghasilkan buah. Marilah kita tetap setia dan tekun dalam menabur dan menyiram Injil. Dimulai dari tempat di mana kita berada, di rumah kita, di sekolah kita, di tempat kerja, atau di lingkungan dimanapun kita berada. Masing-masing akan mendapatkan upah dari Tuhan, bukan karena hasil yang dicapai, tetapi karena kesetiaan dan ketekunan mereka dalam melayani. Jangan pernah meremehkan jiwa satu orang yang dibawa kepada Kristus. Pada 21 April tahun 1855, Edward Kimball memimpin salah seorang anak sekolah minggunya untuk percaya pada Kristus. Dia tidak menyadari bahwa anak itu, Dwight Lyman Moody, suatu hari nanti akan menjadi penginjil terkemuka di dunia. Oleh karena itu, lakukanlah tugas kita, memperkenalkan Kristus. Tugas Tuhan adalah memakai mereka untuk kemuliaannya. Dan setiap orang adalah bernilai bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, mampukanlah kami untuk tetap setia dan tekun
dalam melayani Tuhan, dalam tugas tanggung jawab yang telah kami terima. Dan biarlah Tuhan juga memampukan kami untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kami hari ini, aktivitas-aktivitas kami, dan juga orang-orang yang kami sayangi, anggota keluarga kami, dimanapun mereka berada, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, orang-orang yang kami kasih. Kiranya Tuhan juga terus tolong mereka. Begitu juga setiap orang yang terus percaya dan berserah kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sapaan gembala hari ini. Selamat menabur benih. Tuhan Yesus memberkati.